Dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan. Kami berharap juga buku-buku yang lain diselidiki, serta juga berita-berita yang dimuat di sejumlah situs media online yang berisi pengaburan sejarah NU mohon juga untuk ditelisik, atau PBNU memberikan koreksi yang juga disiarkan secara langsung melalui media resmi PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda, serta mohon maaf juga kepada Anda jikalau ada konten-konten kami yang membuat tidak nyaman di hati Anda, serta maafkan kami juga jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan informasi penting dan menarik datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana melalui siaran persnya, Ketua Umum PBNU yakni Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pada Ahad 28 Juli telah menyampaikan siaran persnya dari hasil rapat pleno yang telah diselenggarakan. Ada banyak poin yang disampaikan oleh beliau, tapi satu hal yang akan kami tayangkan kepada Anda, yakni putusan PBNU yang sekaligus juga telah memerintahkan atau memandatkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama serta kepada Rabithah Ma'ahidil Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMI NU untuknya ini yang menarik, untuk menarik atau menyelidiki yang kemudian mencabut buku-buku di lingkungan pendidikan ma'arif yang isinya terdapat pengaburan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Satu langkah yang perlu kita apresiasi. Kita langsung simak saja penuturan dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf terkait hal tersebut. Keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama, PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren-Pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Saudara-saudaraku sekalian, sudah sangat gamblang dari apa yang beliau sampaikan ya, tetapi fokusnya masih dalam buku Lembaga Pendidikan Ma'arif atau buku-buku yang diajarkan. Kami berharap juga buku-buku yang lain diselidiki. Satu misal buku Cahaya dari Nusantara yang diantara isinya adalah pengaburan sejarah NU, itu kan tidak diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, artinya buku yang mandiri lah kasarnya, serta juga
berita-berita yang dimuat di sejumlah situs media online yang berisi pengaburan sejarah NU, mohon juga untuk ditelisik, yang kemudian diberikan masukan atau peringatan agar penyimpangan-penyimpangan sejarah NU bukan hanya di buku lembaga pendidikan ma'arif atau buku-buku yang diterbitkan oleh NU, buku-buku yang lain pun mohon untuk diteliti, dikaji, kemudian dikomunikasikan kepada penerbit atau penulisnya agar tidak lagi terjadi pengaburan sejarah, khususnya Nahdlatul Ulama. Walaupun buku itu sudah diedarkan umpamanya, bagaimana langkah-langkah terbaik supaya tidak beredar lagi atau dilakukan penarikan, atau PBNU memberikan koreksi yang juga disiarkan secara langsung melalui media resmi PBNU. Bagaimana menurut Anda? Saya yakin Anda juga setuju. Jadi bukan hanya buku yang diterbitkan oleh NU, melainkan buku-buku manapun yang isinya ada pengaburan sejarah NU, mohon juga disikapi dengan baik dan cermat dan tepat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.